Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita lanjutkan ke perintah mencetak. Nah, untuk mencetak, tentunya kita rapikan dulu segala sesuatu yang terlihat tidak rapi. Contohnya ini, ya, tanggal datang dengan tanggal lahir. Kalau dirasa kolomnya nggak sama lebarnya, alangkah baiknya dibuat sama lebar karena sama-sama tanggal. Kalau dua kolom sekaligus mau dibuat sama lebarnya, bloknya di sini, di blok, ubah aja satu, nanti yang lain ngikutin. Tuh, ini lebarnya pasti sama, ya. Kemudian ini nama orang, nama tamunya lebarin sedikit, ya. Ini kode kamar kecilin, ya. Ya pokoknya dirapikan, dipantesin, nah, dipantesin, ya. Oke. Nah, setelah kita rasa sudah pantas, ya, dimulai udah rapi maksud saya, dimulai dengan menentukan daerah yang akan dicetak. Dalam keadaan normal, kalau kita tidak memberikan perintah menentukan daerah yang akan dicetak, maka dia akan mencetak semua yang ada di lembar kerja di dalam hal ini di sheet 1. Kalau di sheet 1 ini datanya banyak, yang mau kita cetak hanya tertentu saja, maka kita lakukan blok, lalu kita beritahu daerah ini saja yang dicetak. Sebaiknya ini kita lakukan. Nah, jadi kita blok dari A1 sampai K19. Ya, ini kan tadi keterangan rumus yang saya jelaskan, ini nggak dicetak ya. Ya kalau nanti ujian ya ini nggak ada pasti. A1 sampai K19. Lalu setelah itu kita berikan perintah. Ini di page layout. Ini ada print area, set print area. Nah, ini dia udah tahu daerah ini yang dicetak. Dan daerah yang dicetak ini 2 halaman. Ini kayak kesemutan nih. Ini ada garis kesemutan. Berarti ini halaman 1, ini halaman 2. Berarti lebar kertas itu tidak muat untuk mencetak tabel kita. Ya, nah sekarang kita tentukan dulu ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya misalnya pakai kertas A4. Ini size A4. Kemudian karena tadi tidak muat, maka kita cetaknya landscape. Ini perhatikan nih. Ini kertas, ini lebar kertas, ini tinggi kertas. Kalau landscape itu kertasnya dibalik. Tapi naruh di printernya biasa, ya nggak dibalik. Ya. Jadi lebar kertas ini dijadikan tinggi kalau kita cetak landscape. Tingginya dijadikan lebar. Jadi kita pilih landscape. Nah, setelah kita landscape, dia ternyata muat. Ya, ini muat nih, ya. Muat karena garis putus-putusnya sudah hilang, ya. Margin. Kalau mau cepat, kita langsung klik narrow, ya. Narrow itu yang paling kecil. Tapi kalau seandainya kita ingin sekaligus mengatur agar dia centering, kita klik margin narrow dulu. Sudah itu margin lagi, custom margin. Nah, ini untuk centering ini yang di bawah ini. Ya. Nih. Ini horizontally. Nih, ini lihat ya, dia akan centering atau di tengah-tengah dari lebar kertas. Tuh nih, tuh kelihatan. Ya, lihatnya ke sini. Tuh. Ya. Ini di tengah-tengah dari tinggi kertas. Tuh, ya. Mau dua-duanya boleh, satu aja boleh. Biasanya kalau satu hanya horizontally. Ya mau dua-duanya juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kebetulan begitu dirubah menjadi landscape, dia sudah langsung muat. Kadang-kadang setelah di landscape, dia tetap nggak muat. Ya, tetap nggak muat. Nah, kalau tetap nggak muat, maka kita jalankan yang ini. Atau dia sudah muat pun kita jalankan nggak apa-apa. Ya, misalnya ini width-nya saya rubah menjadi 1. Ini artinya tabel kita mau selebar apapun akan diperkecil menjadi muat di lebar 1 halaman. Akan diperkecil jadi 1 halaman. Pasti muat. Kalau height ini tinggi. Jadi kalau ini misalnya kita rubah jadi 1,
datanya mau sebanyak apapun ke bawah akan diperkecil jadi satu halaman. Tapi hati-hati ya, jangan sampai data 10 halaman kita minta dia perkecil jadi satu halaman, nanti tulisannya jadi kecil-kecil banget, nggak akan bisa dibaca. Atau lebarnya 2 halaman kita perkecil jadi satu halaman, itu juga akan kecil sekali. Jadi dalam hal ini harus bijaksana. Jadi kalau 5 halaman mungkin jadi 4, diperkecil jadi 4, atau diperkecil jadi 3. Ya kalau ini kan sedikit, di satu nggak apa-apa. Ya. Nah, setelah diberikan perintahnya seperti ini, ya kemudian kita cetak, ya. Pasang kertas di printer, kemudian hidupkan printernya, ya. Lalu file, print atau CTRL-P paman, ya. Tentukan merek printernya apa, ya. Langsung klik print, maka dia langsung cetak. Lihat ini centering, ya. Dia langsung cetak. Ya kebetulan ini dalam membuat video ini laptop saya tidak tersambung ke printer, jadi saya nggak bisa klik print, ya. Kalau saya klik print ya nggak ada gunanya karena nggak akan kecetak, soalnya printernya nggak ada. Ya tinggal klik print maka dia langsung cetak. Ya itu tadi cara nyetak. Nah sekarang Pak disuruhnya bukan menggunakan kertas A4, disuruhnya pakai kertas F4 mencetaknya. Itu gimana? Kertas F4 di sini tidak ada. Ini nggak ada, ya. Tapi ada juga yang ada sih, tapi kebanyakan tidak ada, ya. Nggak ada F4. F4 itu ukurannya 8,5 inci dikalikan dengan 13 inci. Ya 8,5 kali 13 inci. Ini boleh dirubah ke inci, ya. Ya boleh diubah ke inci atau senti, tergantung kita biasanya aja. Tapi kalau di umumnya di kertas, kalau kita beli kertas 1 rim, biasanya di situ satuannya inci dengan mili, ya. Nah sekarang kita coba ubah, ya. Nah, sekarang kita lihat, wah nggak ada nih F4-nya nih. Ya udah, kalau nggak ada kita pilih legal. Ingat, legal bukan F4. Kalau F4 itu 13 inci tingginya, kalau ini tingginya 14 inci. Jadi ada selisih 1 inci, legal lebih panjang 1 inci. Nggak apa-apa kita pilih karena nggak ada. Nah setelah kita pilih, karena ada selisih 1 inci, selisih 1 inci itu harus dibuang di margin. Margin, custom margin. Karena tadi kita pilihnya landscape, ya kalau kita pilihnya landscape, ya, maka membuangnya di batas kanan. Kalau kita memilihnya portrait, membuang 1 incinya di batas bawah, ya di batas bawah. Ya, ini karena landscape, kita membuangnya di batas kanan 1 incinya. Nah, nulisnya gini. Ya. Misalnya batas kanannya maunya 0,5 inci. Jadi nulisnya 1,5 inci. Inci itu pakai kutip. Ya. Batas kirinya 0,5 inci. Ya, jadi batas kirinya 0,5 inci, batas kanannya 1,5 inci. 1 ini buat apa? 1 ini ya buat ngebuang tadi. Bahwa legal itu kan 14 inci, F4 itu kan 13, ada selisih 1. Jadi 1 ini buat membuang selisihnya. Kalau nggak dibuang emang kenapa? Kalau nggak dibuang, ada kemungkinan akan terjadi ada kolom atau data yang dicetak di daerah yang tidak ada kertasnya. Jadi kurang lebih, kalau kita pilih legal itu kita kurang lebih ngomong ke printer, "Hey printer, nanti kalau saya cetak, kertas saya tingginya atau lebarnya 14 inci ya," karena kita pilih legal kan. Ternyata yang kita masukkan lebarnya atau tingginya bukan 14 inci, melainkan 13 inci. Ya printer nggak mau tahu. Ya, komputer nggak mau tahu. Tadi kamu ngomongnya legal, ngomongnya 14 inci, ya dia tetap nganggap 14 inci. Yang dimasukkan lebih pendek, 13 inci. Ya, akibatnya nanti ada data yang tidak tercetak.
Atau kalaupun tercetak, dia mepet banget dengan pinggir kertas, jadi nggak bagus. Nah, ya ingat ya, ini dibuangnya di kanan, kalau landscape buangnya ke bawah, kalau seandainya portrait, kutip ini menandakan inci. Ya. Oke. Ya. Tuh, ya dia langsung ngubahnya jadi senti ya, karena ini dalam keadaan senti sih satuan pengukurannya ya di komputer yang saya pakai. Oke, itu kalau pakai legal ya. Ya nyetaknya mah biasa, file print, pasang kertas, file print, udah siap, pilih printernya, merek apa, lalu klik print, udah langsung nyetak. Ya, ini nyetak hasil yang tidak ada rumusnya. Sekarang kalau nyetak rumus gimana, Pak? Kalau nyetak rumus, sebaiknya ini di copy. Ingat ya, ini karena saya menjelaskan, makanya di sheet ini ada rumus ini. Kalau nanti ujian ini nggak bakal ada, kamu nggak mungkin nulis rumus di sini. Ya, nggak mungkin, ini nggak ada. Jadi ini sekarang kamu bayangkan bahwa ini nggak ada ya. Nah, jadi udah dicetak hasilnya. Sekarang kita mau mencetak rumusnya. Untuk mencetak rumusnya, bisa langsung ini dicetak, dijadikan rumus langsung dicetak. Tapi saran saya, sebaiknya lembar ini di-copy jadi 2. Yang cara ngopinya, nih, tunjuk yang di bawah sini, sheet satunya, klik kanan. Nih, move or copy. Move or copy. Ya. Yang mau di-copy sheet 1, ini diklik, kebetulan udah terpilih. Lalu create a copy. Oke. Nah, ini ada 2 nih. Tuh. Ya. Itu ada 2, isinya sama. Nah, ini kita kasih nama lah, rumus. Rename, ya. Belakangnya kasih kode aja. Rumus. R gitu, ya. Nah, memunculkan rumus, ya, menggunakan tombol kayak cacing begini. Nih. Ya, ini menggunakan tombol ini, ya. Tombol ini saya perbesar tuh. Tombol ini ada di samping angka 1. Ya, angka 1 di atas tab. Ya, ada di samping angka 1 di atas tab. Ya. Oke. Nah, ini tinggal munculin aja. CTRL, tombol, CTRL tekan jangan dilepas, tombol cacing dicolek sekali. Nah, itu rumusnya langsung muncul. Ya, tuh muncul rumusnya. Nah, sekarang kita rapikan. Ya, ini kan terlalu lebar. Kecilin, ya. Ini kecilin banget dah, tuh. Ini juga dipas-pasin aja, tuh, ya. Tuh dipasin, tuh, ya. Ini mesti dilebarin biar kelihatan, ya. Oh, ini lebih dipentingin rumusnya ya, lebih dipentingin rumusnya, ingat. Nah, akibatnya tabel yang di bawah ini pasti berantakan, biarin aja, gak usah dipusingin. Karena kan perintahnya nyuruhnya nyetak rumus. Itu sebagai akibatnya ya nggak heran, nggak apa-apa. Nih lihat, karena tadi nulis tanggalnya pakai fungsi date, rumusnya kelihatan fungsi date-nya. Ini yang diinginkan, tuh ya. Tuh. Jadi kalau ada sel yang dibuat tidak pakai rumus akan ketahuan di sini, sehingga pengujinya tahu bahwa wah itu berarti kolom yang ini salah, nggak ada rumusnya, harusnya pakai rumus. Jadi ya memang ya kalau harus pakai rumus ya harus pakai rumus, kalau enggak ya enggak ya. Ini contohnya nih, kode kamar kan nggak pakai rumus, ya nggak keluar rumus. Nama tamu nggak pakai rumus, nggak keluar rumus. Nah, ini kita lebarin. Akibat dari melebarkan, kalau dicetak pasti kecil banget. Tuh, jadi 58%. Ya. Itu kalau pakai kertas F4 ya. Kalau A4 lebih kecil lagi. Ya. Tuh. Ya, dipasin aja. Itu udah 54% nih. Nah, ini bisa dikecilin. Naik lagi nih. Iya, 56. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah ini dicetak. Ya, pasang kertas dan seterusnya.
merek printernya ditentukan, lalu klik print, udah dia langsung nyetak. Hasilnya pasti kecil, ya nggak mungkin besar. Tidak masalah, karena memang harusnya begitu, ya. Jadi cetakannya udah 2. Nah, yang ketiga nanti adalah grafik, ya. Nah, ini mengenai mencetak hasil dan rumus, ya. Demikian cara mencetak. Nanti kita lanjutkan ke membuat grafik dan sampai mencetak.